Saya sudah mengabdi untuk rakyat, untuk masyarakat itu. Kenapa dia nggak tolong saya untuk saya nggak kena malaria? Saudara, saya cuma bisa berdoa. 2 hari dia di Manokwari karena untuk berobat. Tiba-tiba dia telepon saya sambil menangis. Papa, ampuni saya. Doakan saya supaya saya diampuni Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu? Dia bilang, ke Papa masih ingat 3 hari yang lalu saya telepon Papa. Ya, kenapa? Ternyata saya tahu sebabnya. Kalau saya nggak kena malaria, saya nggak punya hadiah seperti ini. Hadiah apa? Saya tanya. Ternyata saya dapat surat dari kepala dinas yang harusnya panggil saya. Sulit, nggak ada jaringan telepon. Harus tunggu pesawat, yang itu pun nggak rutin sampai ke kampung namanya Merdei itu. Kenapa kamu? Saya hampir nggak percaya. Ternyata saya dipilih jadi dokter teladan untuk provinsi baru ini. Ini provinsi Irian Jaya Barat. Dokter teladan? Bagaimana ceritanya? Setahu Papa saya bilang, dokter teladan itu maksimal 3 tahun satu tempat, minimal 2 tahun. Baru tahu hasil kerjanya. Kamu baru setahun kurang sedikit. Justru itu saya tidak mengerti. Saudara, ketika saya telepon salah seorang dokter yang saya kenal, dokter Mia namanya, di Manokwari, Dok, bagaimana ceritanya anak saya bisa dokter teladan? Jawabannya enteng, karena nggak ada yang lain, cuma dia. Pantas saya bilang kamu, karena cuma dia di kabupaten itu. Bayangkan saudara. Dan hari ini dia baru keluar dari kelompok mereka itu. Dia bangga. Saya tanya tadi, kamu telepon presiden? Iya. Nggak cuma dengan presiden, saya dapat komputer, saya dapat ini, dapat itu. Saudara, ya pakainya di kota Pak, karena di sana nggak ada akses apa-apa. Itu sebabnya kalau kita melihat untuk apa kita hidup. Kenapa saya tanya dokter? Dengarkan, celakalah saudara dan saya. Dengar kata ini, sangat tidak baik. Celakalah kita kalau kita tidak pernah memikir. Dengar baik-baik. Pernahkah saudara berpikir dan coba menghitung, kalau sempat juga bertanya pada yang ahli? Saya coba tanya, ternyata nggak ada yang bisa jawab. Untuk hidup kita 1 hari 24 jam ini, jangan bilang setahun terlalu lama, 1 hari dulu. Pernahkah saudara mikir tahun 79, mengapa pelayanan saya bisa beda dengan banyak pendeta yang ada di Indonesia dan dunia ini? Mungkin bukan saya berkata sombong. Kenapa saya bisa berbeda dengan pendeta-pendeta yang ada? Maaf kalau ada bantuan di sini. Karena banyak alasan. Salah satunya adalah tahun akhir 70-an saya coba sempat tanya, untuk menghidupkan kita 1 hari. Saudara pernah sadar enggak bahwa surga itu keluar uang cukup banyak? Loh, kok enggak ada yang ngamen? Berarti belum ngerti. Oke, saya terangkan. 1. Kalau saudara harus buka pabrik pengolah oksigen O2 menjadi karbon dioksida atau CO2, pernah bayangkan itu perlu berapa ratus juta zaman sekarang? Lagi sekali, pabrik yang mengolah O2 menjadi CO2. Mahal nggak kira-kira biayanya? Oke. Tubuh kita pabrik itu. Kita tarik nafas, yang kita hirup apa? Udara. O2. Keluarnya apa? Karbon dioksida. Ini pabrik. Bayangkan, kita nggak pernah bayangkan. Coba mikir, iya atau tidak? Oke, supaya yang kurang paham nggak terlalu bingung, ginilah. Jangan marah saya ngomongin dia. Makanan yang kita masukkan ke mulut itu diolah oleh lambung terus jadi tai. Jangan marah, saya ngomongnya sudah minta maaf dulu. Loh, itu ada biayanya nggak ngolah itu? Cepat jawaban. Ada. Ini nggak gratis, saudara. Pembuluh darah tubuh kita kalau diudari, tahu kata diudari, dilepas semua dari pembuluh darah otak, pembuluh darah pipi, hidung, mata, semua. Saya itu pernah baca sampai nangis. Itu panjangnya 96.000 kilometer, saudara. Bayangkan, nek diudari pembuluh darah ini dipanjangkan, itu 96.000 kilometer. Hitungan Cilacap Jogja ping pirang ewu itu. Coba ngitung. Nah, lalu darah kita yang dipompa oleh jantung untuk berputar melewati 96.000 kilometer
saluran pipa itu, kalau saya pakai bicara soal air, itu hanya perlu waktu 21 detik. Terus saya itu nangis, kecepatannya berapa ini? Orang panjang, orang pendek. Saya nggak berkata tinggi ya, supaya lawan katanya. Orang panjang, orang pendek. Sama kecepatannya 21 detik. Dari mulai ujung ibu jari kaki sampai ke ubun-ubun. Putar lagi 21 detik. Nah sekarang nggak usah bilang darahnya. Jantung ini kan pompa. Saudara beli pompa air merek yang terbagus sekalipun, rewel nggak? Coba jawab, rewel tidak? Rewel. Nah jantung ini nggak pernah bawa ke eoli. Ini kan mesin, betul nggak? Ini kan mesin. Umurmu berapa sekarang? Sing wanen, coba umur piro? Saya bisa. Maaf ya yang wanen, yang ubanan, jangan tersinggung. Nah, sekian tahun kita sudah hidup. Janji, pernah jantung ini berkata, maaf ya aku capek, tahan dizik lah. Mati kita. Betul. Nah, sekarang untuk menghidupkan mesin pompa ini saja, setelah sekian tahun kita hidup, satu hari perlu tenaga berapa? Berapa bayarnya ini? Ini baru mesin pompanya. Lalu darahnya. Saya pernah baca buku namanya Chemistry of the Blood. Nangis lagi saya baca itu. Sel-sel darah merah kita itu ajaib, saudara. Ketika dia sudah masuk lewat ginjal, dicuci di situ, sampah-sampah diserap oleh ginjal. Maka itu ginjal itu penting. Jangan sampai telat minum. Biasanya perempuan yang takut air karena wedi nguyuh. Saya pesan kepada saudara, kalau sampai saudara kurang minum, celaka. Satu hari itu minimal 8 gelas, saudara. Itu minimal. Kurang dari itu ginjalmu itu ngeden. Karena kering. Itu menyucinya di situ. Jadi kalau orang yang kurang minum 8 gelas kurang sehari, itu seperti saudara nyuci pakaian pakai air sedikit, nggak bersih. Itu yang menyebabkan orang kena gagal ginjal. Dari ginjal dibawa ke paru-paru, dibersihkan lagi yang terakhir kali. Setelah darah bersih di paru-paru baru pindah ke jantung. Dari jantung dia dipompa keluar. Ada 4 bilik jantung. Bayangkan, ini uang semua loh saudara. Loh betul nggak? Ini duit semua. Lalu sel-sel darah kita dari jantung dia keluar. Begitu sampai ke usus halus, makanan sudah diolah oleh lambung dengan enzim-enzim khusus, maka dia dibawa ke usus halus untuk menyerap sari-sari makanan. Disitulah darah sudah bawa O2 yang kita hirup. Saudara pernah tahu? 4 menit kurang, otak kita nggak masuk oksigen, dia pecah, rusak. 4 menit nggak masuk oksigen, rusak. Maka itu kalau orang mati sudah lewat 4 menit nggak akan dipompa lagi, terlambat, langsung merotoli, orang Jawa bilang mereteli semua ini. Maka itu mau sombong apa? Hei, yang kaya-kaya bertobat, yang merasa cakep dan cantik bertobat. 4 menit saja telat, rusak, dahsyat. Maka itu hebat Tuhan memberi kita hidup, katakan amin. Lalu bersama O2 dan sari-sari makanan usus halus, maka darah berjalan ke seluruh tubuh, mengirim makanan, distribusi makanan. Keausan yang dipakai setiap hari bergerak, dia ganti. Tapi pada saat yang sama, sel darah yang sama, dia distribusi makanan. Saat yang sama sambil jalan, dia ambil sampah-sampah. Lalu berjalan lagi sampai ke ginjal, sampah disedot lagi di situ, sampai ke paru-paru, terus begitu. Begini bayangannya waktu saya baca Chemistry of the Blood itu. Kalau di Cilacap ada mobil pengangkut susu, gula, mentega, daging, pokoknya untuk bahan makanan rakyat. Di truk yang sama, di mobil yang sama, itu ngangkut sampah dari rumah-rumah penduduk. Lalu makanan segar, bersih, steril dicampur dengan sampah dalam satu ruangan truk itu, enggak terkontaminasi. Itulah darah kita, katakan amin.